Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 23 Desember 2021. Saya akan membahas untuk besok ya, teman-teman, tanggal 24 Desember 2021. Hari ini IHSG-nya bertahan di zona hijau. Tadi udah saya cek, saham-saham walaupun dalam satu sektor ternyata bergerak tidak seragam. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group menggunakan logo MS Trade. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati di komentar ada yang jualan ya, ada yang jualan produk ya yang nggak jelas seperti itu, tapi jualannya di channel atau di lapaknya orang seperti itu. Jadi yang seperti itu pasti akan saya bersihkan teman-teman ya. Yang jualan-jualan, kalau memang mau jualan silahkan jualan di lapak sendiri seperti itu. Kemudian juga saya sampaikan ke teman-teman bahwa di sini saya membuka membership untuk channel YouTube. Jadi teman-teman bisa menjadi supporter MS Trade Channel dengan 20.000 sebulan. Teman-teman bisa menggunakan fasilitas loyalty badge, sehingga ketika teman-teman komentar, saya akan bisa langsung memfilter mana-mana saja yang bisa saya prioritas untuk saya jawab ataupun saya buatkan videonya, seperti itu. Oke teman-teman, IHSG bertahan di zona hijau, namun banyak saham yang mana sebenarnya satu sektor tapi bergeraknya tidak seragam. Oke, seperti biasa kita akan tengok dulu IHSG hari ini. Closingnya di 6.555,551, naik 25,958 atau naik 0,39%. Ya, kalau kita lihat pergerakannya hari ini sebenarnya masih berada di dalam range pergerakan harga saham dalam 4 hari ini. Jadi pergerakannya ya boleh dibilang sih nggak kemana-mana seperti itu. Ini adalah range-nya. Yang saya kota ini adalah range terendah dan tertinggi selama 4 hari kerja, atau kalau misalkan selama 5 hari kerja ya, itu ya dia lebih tinggi sih seperti ini. Tapi saya coba cari titik yang paling banyak dilewati untuk menjadi range atas, batas range atas, dan range bawahnya titik yang paling banyak dilewati juga. Jadi selama 1, 2, 3, 4 hari kerja ini, 4 hari bursa ini, IHSG itu berada di antara low-nya sekitar 6.529, sampai high-nya itu kalau yang paling sering dilewati adalah sekitar 6.580. Ya, seperti itu. Ya walaupun demikian, kenaikan IHSG hari ini sepertinya karena memang regional sedang hijau ya teman-teman, sehingga IHSG pun juga bertahan di zona hijau. Saham-saham walaupun nggak seragam, tapi lumayan lah teman-teman yang bisa membeli saham yang ya beberapa saham yang dihafalkan seperti Akra ya bergerak lumayan seperti itu. Oke, IHSG bisa bertahan di zona hijau. Kita akan tengok dulu saham-saham pembentuk indeksnya. Kalau ini adalah indeks regionalnya memang sedang menghijau ya, ini sedang menghijau. Terus kemudian kita tengok market cap, di sini adalah saham-saham pembentuk indeks. Teman-teman bisa melihat bahwa untuk hari ini ya sekitar 20-an saham atau 20 saham pembentuk indeks itu sebagian besar hijau. Terutama didorong kenaikan IHSG ini didorong oleh saham Arto teman-teman ya. Karena saham Arto ini dia kapitalisasi kelima terbesar. Yang pertama adalah BCA, BRI Telkom, Bank Mandiri, Arto, Astra, Unilever, TPIA, MTK, BBNI. Jadi kalau Arto itu bergerak seperti ini, apalagi 7%, tentu IHSG-nya juga akan signifikan bergeraknya. Oke, kita akan tengok dulu saham-saham per sektor ya teman-teman. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa secara umum pergerakan-pergerakan dari saham ini adalah ada yang belum atau hampir sampai support. Ya seperti BBNI ini belum atau hampir sampai support. Kemudian nanti juga ada saham-saham yang tidak tertekan lebih jauh.
seperti sudah ketemu supportnya, sudah ngetes, kemudian ada yang sudah mantul. Tetapi di dalam satu sektor pergerakannya tidak seragam. Jadi kadang kan teman-teman kalau bergerak satu sektor bergerak, kalau misalkan saham A dalam sektor tersebut sudah bergerak, nah biasanya bisa jadi teman-teman akan membeli saham itu, saham lain di sektor tersebut. Tapi untuk hari ini sepertinya tidak berlaku ya teman-teman, nanti akan saya bahas. Oke, saya bahas ulang untuk saham sektor consumer, sektor finance. Untuk BBNI dia masih belum ketemu supportnya ya teman-teman ya. Walaupun sudah mulai ada penurunannya udah mulai terbatas, tapi supportnya BBNI ini sebenarnya ada di kisaran 6.550 sampai 6.600. Jadi kisaran supportnya 6.550 sampai 6.600. Kemudian untuk BMRI juga sepertinya juga sudah cukup ini ya, bertahan di area supportnya sekitar 7.050. 7.050, kalau besok marketnya bagus mungkin bisa naik lebih tinggi lagi. BMRI ini yang masih seperti ketemu resistan teman-teman ya. Seperti ketemu resistan ini sudah nggak pas lagi, saya turunkan. Dia ketemu resistan candle ini di kisaran 4.120. Berikutnya resistannya di 4.150. Nah, untuk BBKP malah semakin menjauh dari level psikologis 300. Level bulat seperti itu. Hari ini ditutup di harga 288, bentuknya adalah doji. Besok butuh konfirmasi untuk besok. Untuk BBCA sendiri dia masih cenderung mencari support ya teman-teman, walaupun penurunan hari ini tidak sedalam kemarin. Sudah mulai nggak dalam penurunannya, tapi hitungannya ini masih mencari supportnya. Kemudian untuk BTN ini sudah sekitar berapa hari, 5 hari di bursa, dia candlenya pendek-pendek. Butuh konfirmasi, tapi besok adanya juga konfirmasi terus, sudah sekitar 5 hari. Namun demikian yang hari ini candlenya itu konfirmasinya lebih kuat. Maksudnya dojinya lebih bagus, tapi tetap butuh konfirmasi untuk besok. Untuk Bank Danamon ini masih belum ada pergerakan, masih boleh dibilang flat seperti itu ya. Untuk agro ini udah ketemu supportnya di kisaran 1930-an. Dan ini pergerakannya juga sudah mulai pelan-pelan naik, walaupun ketika ketemu resistan candle di atasnya sekitar 2000 balik arah lagi atau ada take profit seperti itu. Untuk BMRI kemarin sinyalnya nggak bagus banget, hari ini mulai ada perlawanan. Tapi juga perlawanannya nggak besar. Kita lihat apakah nanti atau besok masih ada yang akan jualan. Kalau ada yang akan jualan tentu harganya bisa turun lagi. Nah, terus BTPS teman-teman yang kemarin 3 hari yang lalu naik, terus kemarin terkoreksi sampai dia koreksinya sampai berapa? Koreksinya di support sebelumnya itu di 38,2 retracement, 3.700. Hari ini turun sampai 50 retracement dari tren sebelumnya, tren yang ini teman-teman. Dari 50 retracement tren sebelumnya, tapi closingnya di bawah naik lagi. Dan bentuk candlenya adalah butuh konfirmasi besok, tapi ini dojinya nggak begitu bagus. Kemudian untuk BNGA ini sepertinya masih mencari supportnya. Supportnya masih dicari ini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk bahasan bank digital teman-teman ya. Arto jelas ya breakout. Kemarin itu dia bisa bertahan di luar dari trend line yang saya bikin kemarin. Terus hari ini open langsung ngegas, breakout 2 resistan, 16.600 dan 16.950. Nah, kita lihat dulu dalam weekly-nya. Nah, seperti ini. Kalau dalam weekly-nya dia bagus banget sebenarnya ini. Kalau dalam weekly-nya koreksi dia sih kecil ya. Karena kalau kita tarik Fibo yang lebih panjang ya, misalkan kita taruh Fibo peak and through saja, karena trennya belum putus. Kita misal tarik di sini, koreksi dia itu benar-benar hanya sampai 38 retracement di sini dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Jadi Arto ini pergerakannya masih bagus.
Kemudian BGTG teman-teman, sektor bank digital atau bergerak, tapi BGTG-nya turun. Malah ARB sepertinya. Kita cek dulu ya BGTG. BGTG kita cek dulu. Dia ARB teman-teman ya. Jadi dia ARB untuk BGTG. ARB-nya ini dia di 50% dengan candle adalah Marubozu hitam. Jadi kemungkinan besok masih akan lanjut turun. Untuk BBJB hari ini sebenarnya sempat ngegas lagi tapi ketemu resistan dan turun lagi. Seperti itu. Untuk BBAI hari ini masih cenderung turun. BABB juga masih cenderung turun ya teman-teman. BABB saya masih ingat pegang di 200-an terus digas. Nah, ini udah kembali ke 200. Jadi di sini pelajaran yang diambil, yang kita ambil adalah teman-teman jangan lupa untuk take profit. Nah, BNBA juga ini masih cenderung koreksi ini sehingga ada target penurunannya sampai 61. Kenapa? Karena dia tembus dari 38 retracement dengan meyakinkan. Nah, yang lainnya saya rasa untuk bank digital masih sama pergerakannya turun. AGRS baca, BEX juga turun lagi, INPC masih turun lagi teman-teman. BMAS yang kemarin turun ya. Nah, ini barang-barang yang kemarin terkoreksi ekstrim, hari ini dia bisa mantul. Ya memang seperti itu, tapi intinya harus fokus ya kalau kita punya barang. BMAS, oke kita cek. Nah, ini naiknya 8%. Kemarin padahal ARB 3 hari. Itulah di saham kalau teman-teman bisa fokus, tetap ada peluang untuk profit ya. Ini Amar yang kemarin nanya, hari ini masih terkoreksi lagi Amar. Apakah ARB kita cek dulu. Amar ya, kita cek dulu teman-teman. Amar. Iya dia ARB lagi teman-teman. Ini berarti ya biasa lah, barang naik kenceng, turunnya juga kenceng, itu sangat biasa. Kita lihat weekly-nya. Nah, ini weekly-nya juga banyak jarum, pin bar, jadi teman-teman memang harus hati-hati. Dinar ini sudah terkoreksi kemarin sampai 61 dan mulai mantul lagi. Target koreksi, target kenaikan dari 61 adalah di 38. Udah kecape, udah overshoot lebih sedikit, tapi tutupnya nggak pernah lebih dari 38. Selalu ada yang jualan ketika nyentuh di 38 retracement. Bevin masih cenderung turun lagi. BJTM hari ini turun tapi ada candlenya butuh konfirmasi besok ya teman-teman. Kemudian BJBR juga, ini dua barang ini cenderung turun ini. Ini overshoot juga ini. Nah, ini kalau seperti ini berarti kita gunain tren yang mana penurunan ini? Penurunan ini kita lihat dulu. Koreksinya ini sudah melebihi, jadi kita bisa gunain tren besarnya aja. Dan memang seperti ini barang terkoreksi sampai 61. 61 pun sempat dijebol ya teman-teman. Tapi naik lagi. Jadi untuk sementara 61 ini adalah support kuat dari BJBR-nya. Baik teman-teman, berikutnya saham Astra. Tolong diperhatikan, tolong dicatat untuk saham Astra. Setelah ketemu supportnya hari ini Astra rebound. Teman-teman perhatikan ya. Ini adalah termasuk saham yang rebound. Nah, reboundnya ini kita gunain tren yang pendek aja. Kalau kita gunain tren pendek seperti ini, reboundnya ini belum sampai 38. Jadi kira-kira kalau di 50-nya 58. Jadi orang membeli Astra di bawah tuh take profitnya hanya 50% retracement atau di 58, 50-an lah seperti itu. Kemudian untuk auto juga dia sudah mulai rebound juga ya teman-teman, tapi closingnya yang nggak bagus, dia cenderung turun lagi. Teman-teman mesti berhati-hati kalau ngelihat ini barang mungkin juga masih akan turun karena begitu naik ada penurunan. Ini di harga sekarang itu dia sebenarnya dekat support, resistannya nanti di 1200. Teman-teman berikutnya adalah Access Hardware. Ini dia masih dia kecenderungannya masih menguat tapi belum berhasil menembus resistannya ya, 1310, 1340. Kemudian Unilever teman-teman perhatikan ini mulai ada perlawanan walaupun belum kuat ya, belum kuat. Perlawanannya belum kuat.
masih sebatas kayaknya niat aja seperti itu. Kemudian untuk Indofood hari ini juga mulai rebound dari supportnya 63 teman-teman. Garuda Food justru dia udah rebound dari kemarin ya. Nah ini kalau kita lihat nih, bentar teman-teman. Sebenarnya pergerakan dia ini boleh dibilang ya nggak kemana-mana karena rentang geraknya itu ya di sini aja. Jadi ini cenderung sideways, bawah atas, bawah atas, bawah atas seperti itu. Kemudian untuk ICBB teman-teman kemarin itu turun sempat dalam, hari ini dia mulai rebound. Tapi juga polanya ini juga pola-pola sideways aslinya. Pergerakan barangnya juga, pergerakan harganya ya cukup rapat di area tersebut. Area yang paling banyak dilewati ini. Sementara itu resistannya dia itu ada di 8.840 dan 8.860-an sekitar itu. Kemudian untuk sektor energi teman-teman, Medco, saya mulai dari Medco, dia sudah mulai ada rebound ya sebenarnya kemarin, tapi nggak kuat. Dan hari ini sebenarnya candlenya juga masih melanjutkan kenaikannya, tapi ketemu resistan candlenya belum berhasil. Nah untuk Elsa hari ini candlenya adalah doji, butuh konfirmasi besok mau turun atau mau naik. Kemudian Akra teman-teman ya, Akra pesan saya selalu pantau ini barang, kalau dibuang-buang terus ketika sudah mulai ada reda buangannya teman-teman boleh masuk kalau sudah turun dalam, dan biasanya pergerakannya cukup oke. Dan hari ini sih untuk Akra oke ya, oke dia udah nggak turun lagi dan mulai ada perlawanan seperti itu. Berikutnya untuk perusahaan gas ini masih mencari support-supportnya teman-teman ya, hati-hati ini barang. Kemarin kan saya bilang kalau ketika di sini saya membeli, ketika di area sini enggak, justru ketika break di sini membeli atau nanti sekalian di support. Kalau sekarang apakah sudah menarik Pak? Lah ini lagi mencari support-supportnya. Kalau 50 retracement-nya ada di 1335 teman-teman. Kalau dilihat dari weekly-nya teman-teman silakan lihat. Di weekly-nya cukup ngeri. Pergerakannya seperti ini. Di weekly-nya kita lihat. Nah dia tembus 38 retracement. Sehingga ada target dia ke 1200. Sekaligus ini adalah support. Atau support yang terbentuk karena resistan sebelumnya. Kemudian untuk saham sawit ya teman-teman, saham sawit ini masih kemarin memang ada seperti mau rebound, tapi candle 3 hari yang lalu itu candle kemarin jelek, hari ini juga masih jelek. LSIP ini sudah ya sebenarnya penurunannya udah mulai melemah, cuman juga nggak lebih kenceng naiknya. Untuk SIM juga sama, bentuk-bentuknya adalah sudah mulai ada pelemahan. Turunnya sudah mulai lemah, tapi juga belum ada pantulan. Dia seperti konsolidasi di support. Nah, berikutnya adalah untuk saham SSMS, teman-teman. Dia sudah berada di support dan sudah mulai ada pergerakan, tanda-tanda pergerakan ya, candlenya. Itu hari ini sentuh di EMA 200-nya di 952 dan mantul ya, teman-teman. Kemudian untuk BWPT dia masih mencari support-supportnya, jelas sekali supportnya di 69. Kemudian untuk saham ini batubara teman-teman, batubara ini memang masih sangat menarik. Koreksinya lebih 23,6 retracement, ternyata nggak sampai 38 retracement. Sudah candle ini hammer. Perhatikan untuk besok, Harum adalah barang tradingan saya, setiap hari saya trading di Harum. Adaro sudah 2 hari istilahnya ketemu resistan candle dan ya nggak turun lebih dalam, tapi juga tidak naik ya. Sementara mungkin mengumpulkan momentum kenaikannya seperti itu. Melanjutkan mengumpulkan momentum ketika dia setelah break seperti itu. Kemudian adalah Indo Tambang Raya, dia ini cenderungannya adalah konsolidasi, teman-teman. Resistan candlenya masih di 20.700 dan juga di 21.000. PTBA sendiri dia juga masih konsolidasi ya, setelah retracement dia naiknya sedikit membentuk satu area konsolidasi dari, kalau sekarang tuh dari 38 sampai di 23 retracement ya. Kemudian kita tengok Indika Energi. Nah, Indika Energi ini yang saya bilang tadi, beberapa sektor nggak seragam sahamnya gitu loh. Ada yang naik, ada yang mulai naik, ada yang masih mencari support. Seperti kalau di batubara adalah Indika Energi ini teman-teman, dia masih
mencari support dan hari ini tembus MA 200-nya. Nah, kita lihat dalam weekly-nya. Nah, kalau weekly-nya ini supportnya ya ada kisaran di 1274. 1274 tuh di bawah sini, teman-teman. Nah, sini. Kemudian untuk Petrosi ini jelas dia akan mencari support yang ada di bawahnya. Ya, kisaran supportnya kalau support sekarang Fibonya ada di 2133. Kalau support dari trend price channelnya adalah di 2035. Oke, kemudian kita lihat untuk DOIT dia juga masih cenderung konsolidasi di 50 retracement ya teman-teman. Candlenya pendek-pendek. Perhatikan besok karena hari ini candlenya adalah doji, tapi doji di dalam konsolidasi. Jadi ya nggak begitu menarik sih. Kecuali dia turun dalam stop di bawah langsung bentuk candle doji. Nah itu doji yang bagus. Apalagi kalau hammer. MBSS teman-teman ini dalam weekly ya. Dalam daily MBSS ya masih cukup bertahan nih, bentuknya seperti Adaro. Jadi ini barang sepertinya nggak dibuang-buang ya, cukup tertahan seperti itu. Nah, United Tractor teman-teman perhatikan, boleh catat, ini barang mulai ada tanda-tanda reversal dari dasarnya, dari 21.300 sekarang 22.300-an juga. Perhatikan itu ya. Kemudian untuk saham konstruksi, Adikarya masih mencari support, Wika masih mencari support, tapi Adikarya ini lebih tajam turunnya, Wika lebih ada konsolidasinya. PTPP juga masih mencari support, ada konsolidasinya, termasuk juga untuk WSKT. Nah, untuk saham properti, teman-teman perhatikan BSDE 3 hari ini candlenya higher and higher ya. BSDE oke, candlenya higher and higher. Resistan 1040, 1045 dan 1050-an. Nah, kita tengok Pakuwon kemarin masih tambah turun dan hari ini sebenarnya tambah turun tapi dia memunculkan candle doji, butuh konfirmasi untuk besok apakah masih lanjut naik atau turun. Pun demikian untuk ASRI teman-teman, ini sudah 3-4 hari dia konsolidasi di base atau di supportnya ya. Kemudian untuk SMRA juga ini hitungannya juga nggak kemana-mana dalam sekitar seminggu ini. Dia bertahan di sekitar 23,6 retracement. Kemudian untuk CTRA teman-teman ya, CTRA ini juga konsolidasi di dasar, di dekat-dekat supportnya seperti itu. Oke, kita tengok berikutnya adalah saham telekomunikasi. Ini memang boleh dibilang nggak kemana-mana sih Telkom ini. Telkom kapitalisasi besar, kalau dia naik turun ya indeksnya juga akan ikut seperti itu. Telkom dia bertahan di zona hijau walaupun kalau mungkin masuk hari ini tidak cukup profitable ya seperti itu. Nah, Indosat hari ini sentuh 5.500 dan ada rejection. Menarik sih. Mungkin saya akan buyback besok atau mungkin enggak, tergantung kondisi ya teman-teman. Untuk EXL dia sekarang lagi ngetes 50 retracement di 3070, berikutnya ada di 3020. Untuk Friend ini juga sepertinya sudah di dasar sih sebenarnya, cuman masih belum ada dorongan aja seperti itu. Kita bisa ngelihat udah 4 hari untuk Friend-nya dekat sekali dengan supportnya ya teman-teman. Kemudian kita tengok TBIG on track dari jalur yang saya bikin ini. Dia mantul dari 38,2 retracement ketemu resistan di 23,6 yaitu di 3010-an tapi masih belum naik lebih tinggi. TOWR saat ini dia konsol di supportnya antara 1100 sampai 1134. Baik teman-teman, berikutnya adalah Indomobil. Sudah 3 hari ini berada di support dan hari ini candlenya adalah doji, butuh konfirmasi besok mau naik atau mau turun. Nah, untuk EMJS nih malah dia masih mencari supportnya di 416. Supportnya ini sudah sekitar 3 kali dites. Kemudian tuh saham metal, ini Antam masih sama mencari support, Inco juga masih sama tapi candlenya lebih bagus. Dan untuk Tins juga sama ya, berada di support, kecuali MDKA teman-teman. MDKA ini sekali lagi ini barang bagus untuk tradingan. TKM INKP masih mencari support, tidak ada yang menarik.
JSMR juga sama, ini cenderungannya masih belum kuat menembus resistan pertama, jadi masih bertahan di supportnya ya, mencari support. Kemudian adalah Indosemen Tunggal Prakarsa cukup oke ya teman-teman. Kemarin kan terkoreksi dalam 4 harian itu kan di antara 50 sampai 38 dan hari ini mulai akan mantul dari 38, menembus resistan 38. Untuk SMGR kemarin dalam turunnya. Hari ini sudah mulai ada perlawanan tapi juga takutnya masih akan dalam. Kemudian untuk ESA teman-teman. ESA hari ini sebenarnya mulai ada perlawanan naik tapi candlenya adalah shooting star ya. Perhatikan hati-hati untuk ESA. Kemudian untuk ERA dia berada di base di support. Hari ini kelihatan bergerak tapi ya sempit seperti itu. Kemudian untuk SAME setelah turun 7 harian, hari ini muncul candle doji. Butuh konfirmasi untuk besok ya. Untuk MTK ini barang ketika marketnya naik dia bisa merah atau hijau atau ya bergerak tipis seperti itu, dan ketika marketnya merah dia kadang malah hijau. Teman-teman perhatikan MTK resistan berikutnya ada di 2320, 2350 dan 2400. MPPA teman-teman dia masih mencari support-supportnya ya. Pelan tapi setiap hari nambah terus mencari supportnya. Kemudian multipolar kemarin kan naik, hari ini sebenarnya ya cukup ini juga ya, tradingan teman-teman ya. LPPF juga sama, masih berada di supportnya. LPCK, kemudian LPKR, MLPT juga masih cenderung sama. MTDL, nah ini MTDL kemarin bagus masuk ke satu area ini ya. Ini uptrend price channel. Enggak. Iya sih, uptrend price channel bisa kebentuk juga. Masuk ke area di atas support lah seperti itu ya. Tapi hari ini turun lagi seperti itu. Nah, kalau kita gunain Fibo ini, dia belum sampai 50 udah ada take profit kemarin dan hari ini. Kemudian MMLP ini juga masih setelah naik ya, terkoreksi sampai 38 lebih, naik lagi ketemu resistan kemarin dan hari ini. Saratoga setelah terkoreksi hari ini muncul sinyal doji, tapi masih kecil kalau dibanding dengan candle sebelumnya. Jadi kekuatan dari candle sebelumnya masih kuat ini. Dark cloud, apa istilahnya nih? Ya istilahnya candle hari ini dinaungin oleh candle yang kemarin. Cepin teman-teman akhirnya rebound, tapi teman-teman nih lihat Cepin ini kalau naik 2 hari turun lagi seperti itu. Java malah mencari supportnya lagi. Ini yang saya bilang tadi, saham-saham tidak seragam pergerakannya. Untuk main juga masih mencari supportnya. Kemudian kita tengok saham farmasi, KF mencari supportnya lagi. AGII dia memang agak beda. Dia ketemu resistan 1715. Inaf masih sama dengan KF. Kemudian untuk IRA dia rehat di 23,6 retracement teman-teman. Yang lainnya saya percepat aja. Mika tolong teman-teman perhatikan, ada 2 hari ini ada pergerakan naik. Kemudian SRAJ ini masih mencari support-supportnya. Dia masih mencari supportnya dan kemarin sebenarnya ya teman-teman. Kemarin itu kan dia tembus dari 38 retracement, ada targetnya ke 61. Jadi perhatikan 61 ya teman-teman. 61-nya besok apakah nyampe terus mantul atau gimana? Prodia, kita tengok Prodia ini juga nggak koreksi lebih dalam. Dia masih cukup bisa bertahan ya teman-teman. Di 23,6 retracement aja belum kesentuh, di sekitar 1000. Di sekitar berapa nih? 9000. Kemudian SAME tadi udah saya bahas, care ya intinya dia membentuk satu price channel, tapi ini kecenderungannya bermain di low. Biasanya sih overshoot sedikit untuk turun keluar sedikit nanti masuk lagi seperti itu. Cuman ya mesti waspada juga ya kalau misalkan penurunannya lebih dalam.
Kalau ditarik VIBO-nya bisa melewati lebih dari 38 retracement. Untuk heal hari ini masih lanjut koreksi teman-teman ya. Supportnya 61,8. Kalau misalkan besok, kalau kita misalkan ngelihat candle hari ini sepertinya tekanan jualnya masih tinggi. Jadi besok perhatikan, biasanya opening masih akan turun. Siloam yang kemarin naik teman-teman, rebound nggak jadi ternyata. Ini tepat 5 hari bursa akhirnya turun lagi. Ya memang pergerakan market sesuka dia teman-teman, kita hanya bisa mengantisipasi dengan take profit atau stop loss. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini, bahwa IHSG bertahan di zona hijau, namun demikian saham-saham bergerak secara tidak seragam.